Saya akan memberikan informasi lagi tentang CTCP. Mungkin teman-teman banyak yang kecewa, banyak yang mengalami depresi atau mungkin marah ya. Kenapa? Karena dengan pola yang seperti ini, jadi dengan pola yang seperti ini seperti kita dipermainkan. Oke. Saya sampaikan di sini. Saya teman-teman ya, ini kemarin saya mengalami kegagalan juga ya. Di sini saya ada 10 CTCP, kemudian satu di sini satu, dan ini saya waktu itu klaim ya, dan kemarin itu baru berhasil dengan gas fee sebesar 45 ya, 45 CTC. Saya juga buat di sini 41 dan 43, ternyata 45 yang dimakan. 41 dan 43 ketahan selama 48 jam, ya kan? Nah, di sini saat saya setelah selesai mengalami saat saya setelah selesai klaim, ternyata ada info terbaru lagi, yaitu pada saat kita klaim dari staking atau kita unstake ya, pada saat kita unstake ternyata per hari hanya 2% ya yang kita dapat. Nah, dari 2% ini berarti membutuhkan waktu selama kurang lebih sekitar 50 hari untuk menyelesaikan dari 100% ini, teman-teman. Nah, cuman kalau misalnya kita nih strateginya dengan gas fee yang banyak seperti itu kita akan mengalami banyak kendala. Kenapa? Karena butuh gas fee yang banyak ya. Nah, saat ini saya memiliki 3 akun utama, tapi ada akun istri dan anak itu sebanyak kurang lebih sekitar 2000-an ya. Jadi saran saya adalah dari teman-teman yang punya akun banyak, itu kita lakukan klaim itu 1%. 1 CTCP per akun ya. Per akun 1 CTCP dikali banyaknya akun yang ada. Kalau misalnya ada yang sukses masuk ke wallet staking, maka dalam 1 hari atau 2 hari itu sudah kembali modal, teman-teman. Ya. Contoh misalnya di sini teman-teman memiliki 100 akun atau 200 akun. Nah, dengan modal 200 CTCP ya, senilai kurang lebih $400. Kalau misalnya ada yang gagal, ada yang sukses, mungkin anggaplah 5% atau 10% dari 200 akun yang sukses misalnya ya. Dari 100 akun anggaplah 5 atau 10 yang sukses. Itu teman-teman dalam jangka waktu beberapa hari itu sudah balik modal ya. Itu saran saja. Nah, posisi kita sama, teman-teman ya. Posisi saya sebagai leader ataupun siapapun itu sama. Kalau teman-teman mau mundur silahkan, tidak masalah. Tapi kalau saya akan terus jalan ya, apapun yang terjadi saya terus jalan sampai kapan ya, sampai selesai. Kapan selesainya saya nggak tahu gitu. Prinsip saya adalah ketika saya melakukan pekerjaan, saya akan kerjakan hingga selesai ya, atau pekerjaan itu sendiri yang selesai gitu tanpa saya kerjakan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Teman-teman mungkin yang sudah mengikuti saya dari awal, saya banyak sekali kena scam apa segala macam, saya dihujat habis-habisan di bisnis-bisnis saya yang lain, yang sebelum-sebelumnya yang kena scam. Teman-teman pikir mungkin saya seorang leader lebih banyak mendapatkan dari orang-orang lain ya. Padahal posisi saya itu jauh lebih besar juga kerugiannya. Contoh misalnya pada saat Sitokez. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu ya tentang Sitokez. Terus juga sebelumnya ada yang namanya DCT ya. Teman-teman pasti tahu lah DCT itu koin dari mana ya. Di Indodax juga masih ada DCT, sampai detik ini juga masih ada. Silahkan cari sendiri DCT. Dan di DCT yang katanya koin karya anak bangsa ya, developernya dari Palembang, itu saya hancur di situ, teman-teman. Ya, saya hancur. Lebih dari 300 juta saya hancur. Sedangkan di Sitokez juga sama, developernya dari Palembang yang katanya karya anak bangsa, saya juga hancur gitu.
Posisi saya sebagai apa di situ? Posisi saya sebagai leader. Bahkan kerugian saya jauh lebih besar, teman-teman. Ya, jadi posisi kita itu sama. Kalau teman-teman memiliki 1.000 akun, anak saya punya 2.000 akun, istri saya punya 2.000 akun. Dan itu modal dari mana? Ya dari saya sendiri. Nah, terus sekarang ini yang 4 juta ini, ya, yang 4 juta USDT ini gimana caranya gitu loh. Ya kita mengeluarinnya juga sama posisinya. Saya ngeluarinnya juga sama, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri bukti-buktinya di sini. Ini akun utama saya, ya. Saya perlihatkan lagi akun kedua, teman-teman. Saya perlihatkan. Oke, isinya berapa? Kita lihat, ini akun kedua saya. Isinya di sini 2 juta dolar, teman-teman. Ya, terus klaimnya bagaimana? Teman-teman bisa lihat sendiri klaimnya saya, ya, di history ini. Nah, ini kemarin 211 ini gagal ya. Ini gagal, butuh pengembalian lagi 12 jam. Terus kemarin saya sukses satu, yaitu dengan gas fee 45. Ya, 45. Terus yang ini gagal juga semuanya. Gitu, teman-teman. Jadi posisi saya pun untuk klaim yang jumlahnya jutaan itu sama juga. Mungkin teman-teman menganggap saya, silahkan kalau misalnya teman-teman mau mencaci maki saya, menghujat saya, menghina saya terima, enggak masalah gitu. Kenapa saya begitu? Saya sampaikan seperti itu. Ya posisi saya, posisi Anda semua sama ya di sini. Kalau Anda diperlakukan pada saat unstake itu 2%, maka pun saya sama juga 2%. Tidak ada keistimewaan. Kalau Anda melakukan klaim itu ada yang gagal, ada yang sukses, ya saya juga sama ya. Ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Anda mau menghujat saya, salah saya apa gitu. Nah, salah saya mungkin saya mengajak teman, mengajak ya karena memang posisi saya leader ya. Saya mengajak dari awal karena informasi yang saya dapatkan itu ya kita juga seperti di CTC di awal ya. Waktu CTC di awal kan kita sukses juga bersama semuanya gratisan, tapi itu pun banyak yang tidak percaya, menganggap saya juga omong kosong apa segala macem ya, takut KTP-nya disalahgunakan lah, takut KTP-nya di apalah segala macem karena dari Kamboja juga. Nah terus sekarang di CTCP ini saya juga mengajak orang, ngerekrut orang ya dengan gas fee 2000 di awal. Saya sampaikan seperti itu, tapi pola untuk pengklaimannya kita juga nggak tahu. Nah, kalau misalnya kita nih posisinya begini teman-teman. Kalau posisinya airdrop seperti di luaran sana langsung di dropship, ya pasti hancur harganya. Kenapa? Hancur gara-gara leader, gara-gara saya, ya. Saya di 2 akun saja sudah ada 6 juta dolar, teman-teman. Kalau misalnya saya cairkan seluruhnya, ya, saya cairkan seluruhnya. Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman cuma dapat ampas saja. Nah, tapi dengan pola seperti ini, ya, kita berpikir secara logis lah. Kita berpikir secara logika. Mungkin ini kalau saya sampaikan ke teman-teman semua ya, saya habis-habisan di sini. Saya buat pertemuan apa segala macam, itu saya juga kesana kemari, saya fokus menjalankan CTCP kemarin, ya. Kita berpikir secara logis dan berpikir tenang, ya, di sini. Saya habis-habisan teman-teman, habis biaya, waktu, segala macam saya korbankan di CTCP. Tapi sekarang saya akan sampaikan ke teman-teman semua, saya akan terus jalan selama project ini masih ada, gitu. Kalau misalnya teman-teman mau hangout ya silahkan, tidak masalah. Kenapa? Saya posisinya saat ini, saya sudah benar-benar habis-habisan, ya. Segala macam sudah saya korbankan, waktu, ya, materi, ya, semuanya sudah saya korbankan teman-teman untuk mengembangkan CTCP ini. Posisi saya saldonya itu jutaan dolar. Buat saya adil nggak? Nggak adil banget, nggak adil banget buat saya dengan kondisi seperti ini. Ya, buat saya, kalian mau menghujat saya, silahkan, nggak masalah. Mencaci maki saya, silahkan, nggak masalah, gitu.
Cuman kalau misalnya saya tanya ke teman-teman semua, teman-teman sekarang itu posisi kerugiannya berapa? Apakah nyampe puluhan juta, ratusan juta? Kalau saya ratusan juta, teman-teman. Kenapa? Teman-teman yang saya ajak untuk buat pertemuan kemarin, ya, itu saya biaya, saya keluarkan, ya, makanannya, biaya hotelnya. Terus juga teman-teman leader yang bareng sama saya buat acara pertemuan. Dalam 1 bulan lebih, ya, kami bekerja pada saat itu. Dia fokus, nggak bisa kerja yang lain. Anak istrinya mau makan apa kalau misalnya nggak saya tanggung? Teman-teman pikirlah secara logika. Ya, kenapa saya harus jalankan bisnis ini? Kenapa terus harus saya mau sukses mau gagal saya tetap akan selesaikan? Karena saya benar-benar sudah habis-habisan di sini. Paham sampai sini teman-teman? Buat saya memang nggak adil banget gitu. Mana saya dihujat, saya dibenci, saya dicaci maki, benar-benar tidak adil buat saya. Dan jumlah dari saldo saya itu jutaan. Saya diberlakukan misalnya sama. Seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau menghujat saya, silahkan, tidak masalah. Itu posisi kita masalahnya sama. Kalau misalnya posisi saya, saldo saya di sini sudah nol, terus ada transaksi besar saya tarik, ya mungkin saya kabur. Gitu. Ya kan? Saya nggak akan nongol lagi. Buat apa? Jutaan dolar di tangan saya nggak akan bisnis. Saya nggak akan buat bisnis network baru, atau mungkin saya nggak akan buat edukasi. Ya, posisi saya Bang Hendrik juga sama, teman-teman. Jadi, teman-teman, di sini kita berpikir secara logis saja. Kenapa dibuat seperti ini? Ya, kita bisa lihat sendirilah, ya. Kita bisa lihat sendiri bahwa saat ini itu CTC. Teman-teman kalau misalnya kita buka CTCP, kita buka CTC lah dulu. Kita buka CTC dulu ya. Berapa holdernya saat ini? Kita buka CTC dulu. Holder CTC hanya 15 ribuan teman-teman. Ya, 15 ribu. Nah terus holder CTCP berapa? Sorry, bukan yang ini. Ini dia. Yang ada logonya. Holder CTCP itu sudah 106 ribu. Ya, 106 ribu teman-teman. Dalam jangka waktu 2 hari. Oke, sampai di sini paham teman-teman ya. Dalam jangka waktu 2 hari terakhir, dari 35 ribu itu melonjak sampai 106 ribu teman-teman. Karena terciptanya holder. Bayangin kalau misalnya holdernya ini lebih dari 1 juta. Apa yang terjadi? Teman-teman yang paham kripto pasti paham lah. Nah, kenapa diberlakukan seperti ini? Ya, menurut saya berpikirnya secara objektif atau secara positif saja. Ini untuk menaikkan holder dan untuk menaikkan harga CTCP ini sendiri. Ya, kalau misalnya harganya tinggi, terus holdernya banyak, dalam jangka waktu 50 hari ke depan, ya, karena kita anggaplah misalnya gini teman-teman, kita modal 41 CTCP atau mungkin lebih atau setengahnya, berarti kita balik modalnya itu anggaplah misalnya 50 ya, 50 CTCP. Anggaplah 50 CTCP dengan nilai kurang lebih sekitar 100 dolar. Ya, modal kita misalnya pada saat klaim, ya. Berarti balik modalnya 25 hari dong. Kan seperti itu. Ya kan? 25 hari. Nah, bisnis apa yang bisa mengembalikan modal dalam jangka waktu 25 hari, teman-teman? Nggak ada. Bisnis konvensional apapun nggak ada yang balik modalnya itu kurang dari 1 bulan. Saya berpikirnya gitu. Tadi malam itu saya diem, ya, saya diem saja. Itu bukan apa, tapi saya berpikir juga, teman-teman. Bisnis apa yang bisa mengeluarkan atau membalikkan modal kita dalam jangka waktu kurang lebih 25 hari atau kurang dari 1 bulan. Nah, bisnis ini di CTCP ini modal kita bisa kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, teman-teman. Ya. 26 hari sampai 51 hari sampai 50 hari itu adalah hasilnya. Jadi berpikirnya ke sana saya tadi malam. Nah, terus juga kalau harga CTCP ini naik dan pemegangnya atau holdernya di sini naik, ya, hingga 1 juta, apa yang akan terjadi?
Saya berpikirnya ke sana, teman-teman. Mungkin ya, mungkin apa yang kita pikirkan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi tidak memikirkan orang lain atau jangka panjangnya. Nah, di sini saya berpikir positif saja. Mungkin developer itu memikirkan jangka panjangnya, masa depan si CTCP ini. Ya, kita lihat saja seperti apa ke depan, teman-teman. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Dan saya juga, kalau teman-teman mau menghujat mau apapun silahkan. Dosa ditanggung masing-masing. Teman-teman mungkin menganggap saya adalah orang yang paling berdosa karena ngajak orang ya. Ya tujuan saya ngajak orang, ngajak teman, tidak ada niat lain, tidak ada niat apapun itu kecuali untuk sama-sama kita sukses. Ya, bukan untuk mensukseskan sendiri. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak siap mental, bukan seorang petarung, jangan ikut bertarung. Ya, contoh misalnya begini. Ada salah satu keluarga, ya, dalam keadaan perang, kacau ini, ya kan? Suaminya misalnya dia ikut jadi tentara, kemudian dia mati terbunuh di medan perang. Siapa yang mau disalahin? Apakah jenderalnya? Wah, gara-gara jenderal nih bangsat kamu, suami saya mati. Yang mau jadi tentara siapa? Yang mau jadi tentara adalah suami Anda sendiri, dan itu atas izin Anda, atas izin teman-teman semua yang mau jadi tentara. Ketika suaminya mati di medan perang, mau disalahkan siapa? Mau nyalahin jenderalnya? Ya nggak bisa. Jenderalnya juga posisinya sama, berada di medan perang. Cuman beruntung saja dia nggak mati gitu. Coba teman-teman berpikirlah secara cerdas apa yang kita dapatkan, apa yang akan kita alami dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Jika misalnya bisnis ini tetap jalan, ya, dan holder banyak, terus volume untuk klaim airdrop ini itu ditingkatkan. Teman-teman berpikirnya ke sana. Oke? Posisi kita sama. Teman-teman mau menghujat saya, teman-teman mau mencaci maki saya, nggak ada yang teman-teman dapatkan selain dosa. Itu aja. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama ingin sukses bersama. Tidak ada orang yang mengajak Anda ke suatu bisnis untuk menjerumuskan Anda, kecuali untuk kita sama-sama sukses. Posisi leader, posisi jenderal di sini, itu tidak ada yang ingin prajuritnya mati di medan perang, teman-teman. Ya, nggak ada satu orang jenderal pun ketika terjadi perang prajuritnya mati. Kenapa? Karena kalau prajuritnya mati, dia juga akan ikut mati ke depan. Prajuritnya habis, dia juga akan ikut mati. Istilahnya seperti itu. Oke, saya harap teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita akan sukses bersama di CTC Plus ini ke depan, teman-teman. Dan mudah-mudahan juga nanti di bulan puasa hingga Idul Fitri kita sudah bebas finansial. Bagi teman-teman yang mau mundur, saya tidak memaksakan diri. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sendiri, saya akan tetap jalan. Terima kasih, selamat pagi.